Siapa Pak Jokowi setelah tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang? Yang mana pada hari itu presiden baru akan dilantik, yaitu Pak Prabowo Subianto. Artinya apa? Mulai pada tanggal itu Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden Republik Indonesia. Artinya apa? Pada hari itu Pak Jokowi akan kehilangan wewenangnya. Wewenangnya apa? Wewenangnya mengangkat pejabat dan memberhentikan pejabat. Mulai dari menteri, panglima, kapolri, dan banyak jabatan-jabatan lainnya. Yang selama ini orang-orang itu terikat dengan Pak Jokowi. Loh nggak patuh, loh gua copot. Loh nggak patuh, loh kasusnya naik. Dan lain berbagai hal alasan lainnya, teman-teman. Iya kan? Sehingga orang-orang yang selama ini terikat dengan Pak Jokowi, apalagi terikatnya karena kasus hukum, mereka itu seperti lepas daripada baju sempit, teman-teman. Seperti bagaimana kata di dalam tempurung lalu lepas dari tempurung tersebut. Bahagia sekali mereka. Dan otomatis mulai pada hari itu mereka tidak akan takut lagi sama Pak Jokowi. Lalu siapa Pak Jokowi setelah tanggal 20 Oktober tersebut? Dia dikenal sebagai apa? Apakah para masyarakat akan menyebutnya, akan mengenangnya sebagai seorang negarawan? Apakah masyarakat akan mengenalnya sebagai pemimpin terbaik di negeri ini? Apakah masyarakat akan mengenalnya sebagai bapak pembangunan, bapak pendidikan, dan lain-lainnya? Atau yang kita takutkan, teman-teman, Pak Jokowi akan dikenang orang sebagai bapak nepotisme. Takut kita, seorang mantan presiden lalu tidak dihargai di bangsanya sendiri. Kita yakin dan percaya Pak Prabowo pasti mempunyai nilai-nilai, pasti mempunyai etika. Dia akan menghargai Pak Jokowi, akan menghargai jasa Jokowi, dan dia akan berbuat baik kepada Pak Jokowi. Dia akan ingat kebaikan Pak Jokowi dan dia tidak akan melupakan hal itu seperti Pak Jokowi melupakan Ibu Mega. Karena Pak Prabowo ini dilatih di kemiliteran, yang mana kemiliteran itu sangat taat dan patuh kepada atasannya, kepada para pendidiknya di sana. Dan insya Allah Pak Prabowo akan menghormati Pak Jokowi. Tetapi bukan itu masalahnya. Sekarang orang-orang yang terikat sama Pak Jokowi atau orang-orang yang biasanya menjilat ingin mendapatkan kekuasaan, mereka tidak akan datang lagi kepada Pak Jokowi. Dan mereka tidak akan minta kepada Pak Jokowi, tetapi mereka akan datang kepada Pak Prabowo, Partai Gerindra, teman-teman. Pak SBY setelah turun ada Demokrat. Bu Megawati setelah turun ada PDIP. Yusuf Kala setelah turun ada Golkar. Pak Jokowi setelah turun ada anaknya menjadi wakil presiden. Ada menantunya menjadi calon gubernur, ada anaknya menjadi calon gubernur.
Kalau melihat lingkaran ini, ya otomatis KKN itu ada. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa untuk Pak Jokowi ini. Karena orang yang kehilangan kekuasaan, kehilangan kewenangan tersebut, biasanya ngatur gampang. Kamu ke sini, kamu ke sana, kamu buat ini, buat itu, besok selesai ya, ini. Gampang biasanya. Nah, kehilangan power itu tidak enak teman-teman. Dan itu bisa membuat kegalauan kalau tidak ada keikhlasan di hatinya. Semoga Pak Jokowi menjadi pemimpin yang ikhlas dan semua kebaikan yang dilakukan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini akan mendapatkan akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan balasan kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga Indonesia menjadi negara maju di tangan Pak Prabowo Subianto.